lagi dengan Kak Sopis di channel YouTube Triton Denpasar. Nah, kali ini kakak mau bawain materi tentang pengukuran, khususnya pengukuran panjang dan pengukuran massa. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu pengukuran? Nah, pengukuran itu adalah segala kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuannya. Nah, pengukuran panjang, ada beberapa alat ukur panjang adik-adik. Antara lain seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, meteran, dan sebagainya. Nah, kali ini kakak mau jelasin nih bagaimana cara baca untuk alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Baik, dilihat dulu soalnya ya. Oke, kita lihat gambar dari jangka sorong ini. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat yang di atas, kita lihat skala utamanya dulu. Yang mana merupakan skala utama? Skala utama bisa dilihat dari garis sebelum 0, garis yang di atas ya adik-adik. Berarti yang mana ya? Baik, yang ini ya. Nah, ini merupakan skala utama. Oke, berapa skala utamanya? Garis sebelum 0 ya, yang di atas. Berarti 3, berapa? Ya, 3,10 cm adik-adik. Baik, kalau udah tahu skala utamanya, kita baca skala noniusnya. Skala noniusnya adalah skala yang di bawah, yang berhimpit dengan yang di atas. Mari kita lihat yang mana ya yang berhimpit dengan skala di atas. Kita lihat dari 0 sampai 10. Adik-adik lihat nggak yang mana yang berhimpit? Oke, yang berhimpit adalah, tada, ini adik-adik. Nah, ini merupakan skala nonius. Jadi adik-adik baca skala yang di bawah ya. Skala noniusnya berapa adik-adik? Ya, 9 adik-adik. Nah, itu skalanya 9. Kita kali dengan ketelitian dari jangka sorong. Berapa ketelitian jangka sorong? Ya, 0,01 cm. Apa itu ketelitian? Nah, ketelitian itu adalah tingkat batas ukur yang paling kecil dari jangka sorong ini. Jadi, jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Jadi, jangka sorongnya bisa mengukur sampai 0,01 cm. Nah, ini skalanya kan 9 adik-adik. Kita kali dengan ketelitiannya 0,01 cm. Jadinya berapa? Jadinya 0,09 cm. Lalu gimana? Lalu kita jumlahin hasil skala utama dan skala nonius. Skala utamanya tadi ada 3,10 cm. Skala noniusnya 0,09 cm. Jadinya 3,19 cm. Gimana? Gampang nggak? Kalau belum gampang, yuk kita cari cara yang lebih mudah lagi adik-adik. Ada loh. Nah, sekarang kalau cara yang lebih mudah nih kakak kasih tahu sekarang ya. Oke, kalian lihat dulu skala utamanya. Berapa skala utamanya? Oh, 3 lebih lagi 1 ya. Jadinya 3,1. 3,1 ya adik-adik. Sekarang lihat skala noniusnya. Berapa? Skala noniusnya yang berhimpit tadi kan 9 ya. Jadi tambahin aja 9. Tada, udah dapat 3,19 cm. Jangan lupa sentimeternya ya adik-adik. Gimana? Gampang nggak? Gampang kan? Nah, kalau gitu kita lanjut yuk belajar pengukuran dengan alat ukur mikrometer skrup adik-adik. Oke. Nah, mikrometer skrup ini alat ukur yang ketelitiannya lebih kecil daripada jangka sorong, yaitu sebesar 0,01 mm adik-adik. Biasanya mikrometer skrup tuh biasanya dipakai mengukur apa sih? Biasanya itu yang sangat tipis.
Contohnya ketipisan kertas, tipisan logam. Jadi biar tepat dan akurat hasil ukurannya. Jadi kita pakai micrometer scope. Kalau yang lebih besaran dikit kita pakai jangka sorong, misalnya diameter kelereng atau apa yang biasa dipakai di praktikum fisika ya adik-adik. Biasanya ini adik-adik gunain di praktikum fisika. Nah, kalau micrometer scope, cara ngukurnya hampir sama dengan jangka sorong. Kita baca dulu skala utama. Skala utamanya ada di sebelah kiri adik-adik. Yang ini skala utamanya. Menurut adik-adik yang mana, berapa ya hasil baca dari skala utama micrometer scope? Oke, kita lihat garis paling pinggirnya ya, yang berdekatan dengan skala Nonius. Nah, di sini adik-adik. Skala sebelum garis di sini itu merupakan skala utama. Nah, ini skala utama. Jadi skala utamanya itu 4 lebih ya. Lebih berapa ya? Jadi ini skalanya 0, ini 0,5, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 adik-adik. Jadi skala utamanya 4,5 mm. Gimana kalau garisnya misalnya di sini? Nah, kalau di sini garisnya berarti berapa skala utamanya? Ya, jadinya 2 ya adik-adik, 2 mm. Kalau di sini karena ada lebihnya lagi 0,5 berarti 4,5 mm gitu. Nah, sekarang skala Noniusnya yang mana? Skala Noniusnya yang segaris dengan skala utama. Yang mana dia? Yang ini ya. Tada. Ini namanya skala Nonius. Berapa hasil yang terbaca di skala Nonius? Nah, ini kita lihat. Skalanya ini 40, ini 45, ini 0. Berarti ini adalah setelah 45. Satu garis setelah 45 berapa? Ya, 46 adik-adik. Jadi skala Noniusnya adalah 46 dikali 0,01 mm. Jangan lupa satuannya adik-adik. Jadi berapa skala Noniusnya? Ya, 0,46 mm. Lalu berapa hasil pengukurannya? Oke, hasil pengukurannya skala utama tambah skala Nonius. Skala utama itu 4,5 mm. Skala Noniusnya 0,46 mm. Jadi berapa dong skala utamanya? Ya, 4,96 mm. Nah, gampang nggak adik-adik? Kalau mau lebih gampang, adik-adik bisa langsung tulis aja di sini. Skala utamanya 4,5 mm. Skala Noniusnya 46, tulis 0,46 mm. Jadi jumlahin aja langsung, jadi 4,96 mm. Itu kalau mau cepet, nggak isi nulis banyak-banyak. Gimana? Gampang nggak adik-adik? Asik kan belajar fisika adik-adik? Mudah kok, oke? Nah, setelah itu kalau udah belajar pengukuran panjang, habis ini kita mau belajar pengukuran massa. Gimana kira-kira adik-adik? Kebayang nggak ngukur massa tuh ngukur apa sih? Nah, alat ukur massa itu seperti ada neraca pegas, ada neraca Ohlhaus, ada timbangan. Timbangan itu salah satu alat ukur massa ya adik-adik. Nah, kakak sekarang mau jelasin cara membaca hasil ukur dari neraca Ohlhaus dan adik-adik kita mencari salah satu nilai anak timbangan nih. Oke? Ini soal-soal yang biasanya keluar ya adik-adik, mau di latihan soal, ulangan harian, ulangan umum, UN, bahkan pas SMA pun adik-adik tetap belajar ini kok. Oke, jadi sekarang harus pahami ini baik-baik. Oke adik-adik, kita belajar tentang membaca hasil ukur dari neraca Ohlhaus 3 lengan. Ini gampang sekali adik-adik. Coba dilihat ya.
Jadi neraca OHAUS 3 lengan. Jadi ada 3 lengan, ada untuk membaca nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Sudah terlihat jelas ya pada gambar. Untuk membaca untuk lengan 1 itu berapa adik-adik? Sudah jelas ya. Jadinya untuk lengan 1 itu yang terbaca ini ya. Ini lengan satunya. Hasil terbaca lengan 1, ini terbaca lengan 2, dan ini lengan yang ketiga. Ketelitian dari neraca OHAUS 3 lengan ini digunakan 0,1 gram. Artinya skala yang terkecil yang dapat diukur itu adalah 0,1 gram adik-adik. Berarti kalau ini dapat diukur dengan 0,1 gram, ini berapa ya? Jadi ini jadinya 400 gram tambah 50 gram tambah 6 lebihnya lagi. Coba kita lihat ya, lebih berapa itu? Kita lihat di gambar ya. Oke, lebihnya adalah 0,5, jadinya 6,5 gram. Baik, jadi berapa hasil pengukurannya? Kita jumlahin aja langsung semuanya. Jadinya 400 gram tambah 50 gram tambah 6,5. Jadinya 456,5 gram. Gimana adik-adik, gampang nggak? Gampang ya. Baik, habis ini kita coba untuk belajar menentukan nilai salah satu dari anak timbangan. Kalau misalnya ada timbangan nih yang harus seimbang kiri kanan, adik-adik bisa nentuin salah satu dari timbangan itu besarnya berapa. Biasanya digunain di pasar gitu mungkin ya. Oke, misalnya ini ada timbangan, terus di piringan kiri itu ada benda yang beratnya, yang masanya 1,5 kg. Terus di piringan kanan itu ada 3 benda ya, 3 timbangan, anak timbangan ya. Anak timbangan pertama itu 150 gram. Anak timbangan kedua itu 150 gram. Nah, anak timbangan ketiga berapa ya? Biar seimbang. Gitu adik-adik. Paham gak sama soalnya? Kalau paham, yuk kita kerjain ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi piringan kiri harus sama dengan piringan kanan. Masanya ya, massa piringan kiri harus sama dengan massa piringan kanan. Jadi di kiri kan sudah ada massanya 1,5 kg. Nah, terus di piringan kanan sudah ada 150 tambah 150 tambah X yang kita cari itu. Jadi ini kan beda nih, kilogram, ini gram. Jadi adik-adik harus samain satuannya. Kalau kilogram ke gram gimana adik-adik? Masih inget nggak? Dikali berapa? Turun berapa adik-adik kalau kilogram ke gram? Ya, turun 3 tangga ya adik-adik. Kalau kilogram ke gram, kalau turun 3 tangga berarti dikali berapa? Ya, dikali 1000 ya adik-adik. Jadi 1,5 kg dikali 1000. Jadinya 1500 gram. Nah, terus yang di kanan gimana? Yang di kanan kita jumlahin langsung. 150 tambah 150 jadi 300 gram. Sisanya X. Jadi nilai X gimana caranya nyari? Jadi 1500 dikurang 300, dapatnya 1200 gram. Atau kita konversi jadi kilogram, jadinya bagi 1000, 1,2 kilogram. Gimana adik-adik? Gampang nggak nentuin nilai salah satu dari anak timbangan ini? Gampang ya? Kalau masih bingung, adik-adik bayangin aja. Kalau yang di kiri 1,5 kg, terus di kanannya udah berapa jumlahnya tuh? 300 gram. 300 gram ditambah lagi berapa ya? Biar jadinya 1,5. Jadi 1,5 itu 1500. Ya, ini 300 berarti kurangnya lagi berapa? Lagi 1200 gram. Jadi 1,2 kg. Gitu aja adik-adik. Gampang kan cara baca alat ukur dari panjang dan massa atau nentuin salah satu anak timbangan. Ini soal-soal yang biasanya keluar loh adik-adik. Adik-adik tolong pahami baik-baik ya.
Oke adik-adik, gimana untuk pelajaran hari ini? Gampang kan? Mudah dipahami kah? Oke adik-adik, tahu nggak masih banyak ada cara-cara menarik dari Triton dan pasar. Penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo kita gabung ke Triton dan pasar. Nah, pusatnya ada di Sudirman dan cabangnya ada di Gianyar, ada di Tabanan, dan ada di Dalung, Badung ya adik-adik. Oke, sampai ketemu lagi ya. Kami tunggu di Triton. Dadah! Oke, jika kalian suka dengan konten channel YouTube kami, silahkan like, share, dan subscribe. Dan juga kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ketik komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.